Kami sangat yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan Kau akan berbicara buat setiap kami dengan simple dan jelas. Mari Tuhan jamah kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Tepuk tangannya boleh di-extend buat para worship leader, singers, choir, dan musicians. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Luar biasa ya. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama. Dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama. Lukas pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama. Itu judul perikop di atasnya adalah pengajaran khusus bagi murid-murid. Ayat yang pertama, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, ternyata Lukas mencatat bahwa di satu momen lagi berdesak-desakan, lagi banyak orang sampai ribuan jumlahnya. Ternyata di momen itulah Yesus melakukan pengajaran khusus sifatnya. Dan Yesus membuka pengajarannya, pertama-tama diajarin murid-muridnya dulu. Dia membuka pengajarannya dengan mengatakan, waspadalah terhadap raginya orang Farisi, namanya adalah kemunafikan. Nah, kita nih orang-orang Indonesia, kita kalau mendengar kata waspada, ya, kita selalu mengingatnya ada gunung mau meletus, betul? Suka dikasih pengumuman waspadalah, siaga satulah, ya, dan seterusnya. Kita kalau orang Indonesia dengar kata waspada, ini yang kita ingat, ya, ada demonstrasi di Jakarta, kita selalu dibilang waspada, hati-hati, ya, ini kota Jakarta siaga 1, siaga 2, dan seterusnya. Atau banjir, kalau hujan udah berkepanjangan di Jakarta, seringkali kita dapat pengumuman seperti ini, ya, yang menggunakan kata waspadalah. Nah, ternyata Yesus waktu dia mengajar murid-muridnya, dia nggak pernah menggunakan kata waspada untuk gunung mau meletus, untuk banjir, dan untuk demonstran. Sama sekali nggak pernah. Tapi Yesus menggunakan kata waspadalah itu terhadap raginya orang Farisi, namanya adalah kemunafikan. Saudara mesti tahu ragi itu biasanya bahasa Inggrisnya yeast ya. Ragi itu ada yang kering, ada yang basah, dan ragi biasanya dipakai di dalam dunia F&B, food and beverage. Ya, ragi biasanya untuk bikin tape, untuk bikin roti, bikin kue, sama minuman itu bir, itu pakai ragi. Oke, yeast, zat pengembang. Nah, Yesus mengatakan waspada sama pengembangnya orang Farisi. Karena mereka mengembangkan hidup mereka gak pakai cara yang lain, tapi pakai cara yang namanya kemunafikan. Mereka meninggikan diri mereka, gak pakai cara yang lain, gak pakai cara Kristus, gak pakai cara kerajaan sorga, tapi mereka mengembangkan diri mereka pakai cara namanya kemunafikan. Nah, ini adalah raginya orang Farisi. Dan saudara mesti tahu bahwa kita orang-orang Indonesia,
Kita kalau disuruh menjelaskan arti kata munafik, nggak sampai 10 detik sudah selesai. Betul apa betul? Saudara kalau ditanya, munafik artinya apa? Kita jawabnya apa? Muka dua pak. Nggak sampai 10 detik udah selesai. Munafik artinya apa? Nggak apa adanya pak. Munafik artinya apa? Depan beda, belakang beda. Munafik. Dan kita orang-orang Indonesia, kita menjelaskan kata munafik itu nggak sampai 10 detik sudah selesai. Nah, multimedia, bolehkah ditayangkan Alkitab versi bahasa Inggris? Lukas 12 ayat yang pertama. Saya mau ajak saudara-saudara kita melihat kalimat bagian terakhir di ayat 1 ini. Bahasa Inggrisnya boleh ditayangin? Oke, saya mau, ya ini dia. Beware of the leaven. Leaven itu ragi ya saudara. Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Hypocrisy diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah kemunafikan. Kita menjelaskan kata kemunafikan gak sampai 10 detik. Ya, muka dua tadi, gak apa adanya, gak asli orangnya, palsu pak orangnya, dan seterusnya. Tapi ternyata kata hipokrisi ini diambil dari bahasa Yunani, namanya adalah hipokretia. Apakah hipokretia? Hipokretia kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah people who wandering around with mask. Seseorang yang berjalan ke sana kemari dengan menggunakan topeng. Nah, apa hubungannya kemunafikan sama topeng? Nah, ternyata zaman Yesus ada di muka bumi ini, ternyata bangsa Romawi ini udah punya budaya. Karena saat itu Yahudi lagi dijajah sama Romawi. Nah, bangsa Romawi zaman itu sudah punya budaya namanya seni peran. Mereka punya pertunjukan teater yang menggunakan topeng. Yang punya iPhone pasti familiar sama ginian. Yang pakai iPhone, kita kalau ketik kata mask, itu biasanya yang keluar adalah emoticon topeng. Satu lagi ketawa, satu lagi nangis. Nah, ini asalnya dari budaya orang Romawi yang namanya seni teater atau seni peran. Jadi mereka memerankan teater bukan di layar kaca kayak zaman sekarang, tapi di atas panggung menggunakan topeng. Kalau ketawa pasang topeng ketawa, kalau sedih pasang topeng sedih, dan seterusnya. Dan kita semua tahu bahwa seni peran atau seni teater sampai hari ini sudah banyak perkembangan. Banyak sekali perkembangan. Sekarang udah di layar kaca. Dan semua aktor dan aktris gak lagi menggunakan topeng, tapi masih ada. Teater-teater yang dilakukan di atas panggung masih ada. Broadway di Amerika kalau saudara pernah baca. Di Indonesia ada yang terkenal namanya teater koma. Ya, mereka memerankan seni peran di atas panggung. Tapi sekali lagi, karena dunia teater makin berinovasi, hari-hari ini teater sekarang masuk ke layar lebar. Dan para aktor dan aktrisnya mereka nggak lagi menggunakan topeng. Mereka cukup di make up dan mereka bisa mirip sekali dengan tokoh yang mereka sedang perankan. Oke? Dan saudara mesti tahu, banyak aktor dan aktris waktu mereka syuting film tertentu, mereka got carried away, orang Amerika bilang. Mereka kebablasan. Mungkin yang masih hangat di telinga kita pemeran Joker di film The Dark Knights. Kalian masih ingat? Ya, namanya Heath Ledger. Dia memerankan Joker dengan luar biasa karena Joker ini penjahat di film Batman dan ini penjahat yang psikopat, sakit jiwa. Saudara mesti tahu waktu dia mau syuting film tersebut, dia nggak mau diganggu, dia sewa apartemen di kota New York, ya, disconnect dari semua telepon, televisi, internet, dia cuma mau dia sama naskah film. Dan benar, waktu syuting semua geleng-geleng kepala, lihat aktingnya dia luar biasa. Bahkan waktu The Dark Knight keluar, semua orang memuji Heath Ledger, ya, pemeran Joker.
Orang-orang gak ada yang memuji Christian Bale yang jadi Batman. Tapi waktu selesai syuting film The Dark Knight, Heath Ledger memutuskan untuk bunuh diri. Got carried away, kebablasan. Ya, dia ikut-ikutan sakit jiwa. Yesus katakan kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya pagi hari ini, waspadalah sama hipokrisi, waspadalah sama kemunafikan, waspadalah terhadap topeng. Karena banyak sekali orang-orang Kristen, di Betaningen gak ada, di Jakarta banyak. Mereka kalau datang ke gereja, mereka kalau pelayanan, mereka pakai topeng. Mereka acting. Mereka nggak asli, mereka nggak utuh dan asli. Mereka pakai topeng, mereka bersandiwara, mereka pura-pura. Cara mereka mengembangkan diri, orang Kristen hari ini, sekali lagi di sini nggak ada. Mereka pakai caranya orang-orang Farisi, pakai raginya orang Farisi, untuk ngembangin diri, ya, untuk dapat panggung, untuk dapat spotlight. Mereka bersandiwara. Kalau di ilmu teater nggak apa-apa, tapi ilmu teater kalau dibawa ke tubuh Kristus, ini yang bahaya. Makanya Yesus katakan waspada, bukan terhadap banjir, bukan terhadap demonstran, bukan terhadap gunung yang mau meletus. Tapi Yesus katakan waspadalah, beware, hati-hatilah, fasten your seatbelt. Itu sama topeng, mask, orang yang bersandiwara di mana-mana. Ada dua hal yang kalau saudara dan saya kita terus pakai topeng, ini akan terjadi. Yang pertama, kita akan kehilangan posisi di hadapan Bapa kita di surga. Posisi, kehilangan posisi. Saudara nyadar di Bukit Golgota terjadi pertukaran hebat? Oh lupa ya. Di atas Bukit Golgota terjadi the greatest trading, pertukaran yang luar biasa. Yesus nggak ada dosanya, betul apa betul? Kita berdosa. Yesus sinless, kita sinful. Tapi di atas kayu salib tiba-tiba ditukar. Yesus jadi sinful, saudara dan saya jadi sinless. Wih. Makanya saya katakan the greatest trading, pertukaran hebat yang gak pernah ada lagi pasti. Cuman itu doang. Posisinya Yesus sebenarnya righteous. Kita, saudara dan saya, unrighteous. Nah tiba-tiba di atas kayu salib berubah ini posisi. Yesus jadi unrighteous, saudara dan saya menerima His righteousness. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau saudara les Inggris sebentar aja, 5 menit. Oke, kita orang Indonesia, kita suka bingung kalau ngelihat kata kebenaran. Karena kata kebenaran itu sebenarnya diambil dari 2 kata dalam bahasa Inggris yang berbeda. Tujuannya berbeda, jalurnya berbeda. Namanya adalah truth dan righteousness. Truth diterjemahkan kebenaran orang-orang Indonesia. Ya, dan ada beberapa ayat memang yang benar, seperti waktu Yesus ngomong, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Oke, I am the way, the life, and the truth. Ini benar banget. Tapi kalau righteous, ini beda. Diterjemahkan kalau Alkitab bahasa Indonesia kebenaran juga. Saudara masih ingat ayat yang cukup terkenal selain Yohanes 3 ayat 16, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan buat kamu.
Nah, kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggrisnya Matius 6 ayat 33, seek his kingdom first and his righteousness. Ternyata kata righteousness bahasa Indonesianya bukan kebenaran. Karena ini diambil dari bahasa Yunani namanya dekaio. Ya, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah justified. Bahasa Indonesianya adalah posisi yang tepat di hadapan Bapa di surga. So truth itu adalah kebenaran, righteousness adalah posisi yang tepat dari saudara dan saya di hadapan Bapa di surga. Oke, selesai les Inggris. Jadi Matius 6 ayat 33, seharusnya bahasa Indonesianya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Nanti semua akan ditambahkan buat kamu. Righteousness punya pengertian seperti itu. Nah, topeng akan membuat kita salah posisi. Salah. Kita salah posisi di hadapan Tuhan. Please don't get me wrong. Kita nggak akan kehilangan keselamatan, karena keselamatan itu luar biasa dikerjakan sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita terus main sandiwara, kita terus acting, kita terus pura-pura, kita terus main sinetron, akhirnya posisi kita unrighteous di hadapan Bapa di surga. Saudara lebih senang yang mana? Langsung dapat obat atau ketemu dokter dan dapat obatnya? Saya lebih senang ketemu dokter, terus dia kasih obatnya. Karena semuanya jelas. Nah, orang bisa aja dapetin obat, saudara, tanpa ketemu dokter, bisa. Tapi inilah yang terjadi. Ya, waktu kita pakai topeng terus menerus, kita akhirnya nggak pernah ketemu dokter di atas segala dokter. Ya, kita semua keputusan gegabah, kita nggak libatin Tuhan sama sekali. Karena kita merasa bisa mengembangkan diri tanpa Tuhan. Pernah dengar kasus kayak begini? Mendingan posisi aman di hadapan mata manusia, tapi kita kehilangan posisi sebenarnya di mata Tuhan. Hah? Sesama Kristen, sesama teman gereja gitu. Oke, kalau ketemu semua baik-baik, semua baik-baik kok. Semua baik, padahal dia lagi pura-pura demi mengamankan posisi di hadapan mata manusia. Sama istri baik-baik, oh baik-baik, semua baik-baik, padahal lagi piring terbang di rumah. Semua baik-baik. Kita mengamankan posisi di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan posisi kita nggak aman. Ini pengertian kata righteous. Saudara pernah baca Lukas 18? Nanti baca di rumah. Yesus kasih perumpamaan. Ada dua orang berdoa di bait Allah. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Orang Farisi berdoa, dia ngerasa dia lebih benar dari yang lain. Dia berdoa, Tuhan, saya kasih perpuluhan, saya puasa 2 kali seminggu, saya nggak pernah berzinah kayak orang-orang lain, saya nggak pernah membunuh. Sementara pemungut cukai, dia ngelihat ke atas saja nggak berani. Dia pukul-pukul dadanya, dia bilang, saya pendosa, kasihanilah aku, have mercy on me. Yesus bilang, dari dua orang ini yang hidupnya dibenarkan, kata dibenarkan atau kebenaran, ini bahasa Inggrisnya justified, righteousness, dekaio, bahasa Yunaninya. Dari dua orang ini, yang mendapatkan posisi yang tepat adalah si pemungut cukai. Saudara mesti tahu, the heartbeat, jantungnya Tuhan kita, namanya adalah merciful. Waktu kita datang sama dia dengan utuh dan asli, saya percaya tangan Tuhan yang kuat itu on the way ke kehidupan saudara, memulihkan keadaan saudara. Kehilangan posisi. Yang kedua,
kalau kita terus pakai topeng. Yang kedua yang terjadi adalah kita akan disconnect with ourselves. Seringkali banyak orang profesi mereka jadi topeng. Saya hari ini di mata Bethany Nginden, saya pendeta. Ya. Tapi waktu besok saya sampai di rumah, ketemu istri, ketemu dua anak saya, profesi saya di rumah adalah suami dan ayah. Betul? Saya nggak bawa profesi saya sebagai topeng di rumah. Nggak akan pernah. Dan nggak pernah terjadi. Saya nggak pernah sampai di rumah, tiba-tiba ketemu dua anak saya, Angel dan Pangeran. Ya, mereka, Dad makan yuk. Angel, coba nyanyi 3 lagu cepat dulu. Pangeran, kamu doa dulu. Saya nggak gitu-gitu loh di rumah. Yes, kita doa bareng. Tapi saya nggak act like preacher di rumah. I am a normal dad. Saya ayah yang normal di rumah. Yang kalau anak-anak saya ngajak, Dad nonton konser dong, yuk. Dad nonton ke 21 yuk, yuk. Because what? I am a normal dad. Saya nggak pernah bawa topeng profesi saya ke rumah. Nggak pernah sama sekali. Seorang chef di restoran, mungkin dia chef, sampai di rumah dia mesti lepas dong atribut chefnya. Istrinya masakin, tiba-tiba kayak juri master chef. Kan enggak banget dong kayak gini, ha? Seorang lawyer, ya, istrinya cuma bilang, Pak, TP macet, yuk kita ke Pakuan aja di barat, tanda tangan dulu, adendum. Kan enggak gitu dong di rumah. Yang paling parah adalah banyak musisi-musisi, bukan mereka ya. Banyak pemain musik. Mereka selalu kalau manggung mereka dielu-elukan sama penonton. Mereka berpikir sampai di rumah istri dan anak-anak mereka akan mengelu-elukan mereka juga. Ya, dedinya datang pemain musik itu, wah dedi pulang. Ternyata enggak. Istri kasih tagihan. Welcome to the real life. Nah, banyak musisi yang enggak dewasa, mereka enggak bisa terima gini-ginian. Makanya mereka selalu harus manggung, harus naik di atas panggung, supaya apa? Dielu-elukan. Makanya banyak musisi yang bunuh diri. Waktu mereka udah nggak manggung lagi, mereka nggak berkreasi lagi, mereka menganggap diri mereka, saya useless, disconnect sama diri sendiri. Karena profesinya dijadiin topeng. No. Identitas saudara dan saya adalah karakter Kristus di dalam kita, bukan dunia. Kristus, kita harus jadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Ini yang mesti dikejar. Jati diri kita bukan profesi kita, tapi jati diri kita adalah the Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam saudara dan saya adalah pengharapan akan kemuliaan. Boleh kalau mau tepuk tangan. Saudara sekarang mungkin mulai bertanya, so how pastor? Saya ngelepasin topeng saya ini gimana caranya? Saya udah kejebak, udah bertahun-tahun saya hidupnya palsu. Saya nggak pernah jadi asli. Depan suami, saya nggak pernah jadi asli. Yuk kita lihat satu cerita yang luar biasa di kitab Markus pasal yang ke-10. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Itu judul perikop di atasnya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan.
Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya rasa semua saudara pernah membaca cerita ini. Ini adalah cerita yang cukup favorit di Alkitab kita ya. Jadi satu hari ini Yesus ada di kota Yeriko, dia mau keluar. Dan kota-kota zaman dulu pinggirannya itu tembok. Kalau sekarang kota-kota zaman sekarang pinggiran-pinggiran tuh perumahan-perumahan. Kayak di Jakarta tiba-tiba ada BSD, ada Alam Sutra, ada Bintaro dan lain sebagainya. Nah, kota-kota zaman dulu pinggirannya itu tembok. Tembok. Dan waktu Yesus lagi sampai di perbatasan ujung daripada kota Yeriko, ya, tiba-tiba ada seorang pengemis namanya Bartimeus, bapaknya namanya Timeus. Dia buta. Dan waktu dia mendengar Yesus lewat, dia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan orang-orang yang di situ yang mendengar teriakannya Bartimeus mulai, "Shh, jangan berisik, jangan berisik." Semakin digituin kata Alkitab, semakin keras dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Have mercy on me." Tadi saya sudah katakan buat saudara, the heartbeat of our Jesus adalah mercy. Jadi waktu Bartimeus teriak, "Have mercy on me," Yesus berhenti. Yesus tercuri perhatiannya. Dan Yesus mulai menoleh, ya. Dan Yesus mulai menyuruh murid-muridnya, panggil dia. Nah saudara, yang pertama, waktu saudara pengen banget jadi asli, gak pengen lagi main sandiwara, biasakan untuk berseru sama Tuhan. Saya lebih senang terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Cry out. Cry out. Kapan terakhir kali saudara cry out sama Tuhan Yesus? Saudara bisa jawab masing-masing. Biasakan. Saudara tahu nggak, doa yang namanya cry out adalah the most powerful pray in this world. Dibandingkan dengan doa yang katanya panjang, diatur semua rapi-rapi semua, malah nggak ada esensinya. Tapi Tuhan Yesus selalu mendengar doa yang sifatnya cry out. Tahu saudara? Kadang-kadang kita cuma nangis, "Tuhan Yesus tolong saya." Itu cry out. Dan itu adalah doa paling powerful yang pernah naik di hadapan Tuhan. "Tuhan Yesus, saya udah gak bisa." Cry out. Dibanding orang Farisi yang selalu merasa bisa, selalu merasa saya lebih bagus dari orang lain. No, Yesus pagi hari ini pengen mendengar cry out-nya saudara. Dan saya percaya dia akan tercuri perhatiannya sama doa yang sifatnya cry out. Atau kita udah berubah, kita merasa semua bisa. Saya bisa tanpa Tuhan. Itulah orang munafik. Selalu cuman menjalankan aturan dan udah gak ngandelin Tuhan. Saudara mesti tahu, berapa bulan lalu anak saya yang nomor 2 tiba-tiba di rumah, dia buka tasnya, dia keluarin vape. Saudara tahu vape? Wih, saudara rohani banget semua ya. Vape. Tahu vape? Tahu ya? Dia keluarin, dia isep di depan saya. Saya kaget. Langsung tuh ada kalimat-kalimat, "Ih, anak pendeta nge-vape."
Langsung ada kan di sini-sini. Ih, didik anak gak bener. Ih, lihat tuh anaknya begitu. Dan lain sebagainya. Tapi ada suara lembut yang mengatakan gini, Jess, your son is your friend. Saya dengerin kata lembut itu. Saya malah bertanya sama anak saya, itu flavornya apa? Dia bilang, oh Dad, ini flavornya strawberry sama apa gitu. Kalau di ruangan AC enak Dad baunya. Sambil, oh gitu ya, oke. Saudara, singkat cerita, malam harinya, saya cuman cry out sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu yang the best for my son. Engkau tahu Tuhan. Saya agak-agak kecewa lihat anak saya seperti itu. Tapi saya nangisnya sama Tuhan. Saudara tahu, nggak sampai 10 hari. Tiba-tiba hari ke-9 dia datengin saya lagi, dia bilang, Dad, ternyata nge-vape gak enak ya, aku udah buang tuh. Kenapa? Iya, nafas aku jadi terganggu kalau olahraga. Saya mulai dalam hati, Tuhan terima kasih. Kalau 9 hari lalu saya marah sama anak saya, mungkin ini gak terjadi, dia akan terus-terusan nge-vape. Tapi waktu saya cry out, datangnya, nangisnya sama Tuhan, Tuhan yang beracara dan merubah anak saya. Cry out. Ini doa-doa yang Tuhan pengen denger. Have mercy on me. Tuhan pengen denger doa-doa seperti ini. Yang kedua, waktu Yesus tercuri perhatiannya, Yesus suruh murid-muridnya panggil dia. Coba lihat ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Wow. Saudara mesti tahu, orang yang pakai jubah di pinggiran kota ini adalah orang kusta. Ya. Dia karena kusta, dia disingkirin sama penduduk kota untuk tinggal di pinggiran kota, dan dia harus punya dress code. Namanya jubah. Jubahnya khusus, lewatin jari tangan, lewatin jari kaki, dan ada hoodie-nya. Hoodie zaman sekarang cuman sampai jidat ya, sampai mata. Hoodie-nya orang kusta harus lewatin dagu. Kenapa seperti itu? Karena kusta, ya, lukanya tuh namanya lepra, itu menular, sentuhan aja nular. Jadi dia harus pakai ini jubah. Dan profesinya berubah jadi pengemis. Waktu dia dengar Yesus panggil dia, dia buka jubahnya. Kira-kira orang-orang di situ gimana saudara? Foto-foto atau menyingkir? Menyingkir pasti semua. Geli ngelihatnya dan takut ketularan. Mereka menyingkir. Bartimeus gak peduli. Dia tanggalin jubahnya. Dia lari kepada Yesus. Dia buta loh saudara. Dia percaya Yesus akan sambut dia. Resep yang kedua, kalau kita mau buka topeng kita, biasakan untuk punya gaya hidup yang namanya keterbukaan. Openness. Kita suka malu sama luka-luka. Kita suka malu sama masa lalu kita. Kita suka malu sama apa yang terjadi di hari ini. Makanya kita tutup pakai jubah. Jubah sekarang mereknya Jaim. Pernah dengar? Jaga image. Kita tutup semuanya. Kita nggak mau orang lain tahu. Dan ini adalah kutuk dari Taman Eden. Saudara ingat waktu Adam dan Hawa baru jatuh dalam dosa? Ya, dua oknum ini datang kan? Iblis datang, Tuhan juga datang. Tuhan dengan lembut bertanya, kamu di mana? Tapi iblis tutup dirimu, tutup baik-baik. Jangan sampai salah, ya. Semua yang memalukan ketahuan sama yang lain, tutup baik-baik. Dan orang kalau sudah menutup dirinya dari kesalahannya, dia jadi suka nunjuk orang lain. Ingat ini baik-baik. Ini kejadian di Taman Eden. Adam nutup,
Tuhan cuman bertanya, kamu makan itu buah? Perempuan didatengin sama Tuhan. Kamu kasih makan lakimu? Hawa juga nutup kan? Ular. Mereka saling tunjuk menunjuk di Taman Eden. Makanya Tuhan marah. Tuhan marah di Taman Eden. Ingat baik-baik, bukan karena Adam dan Hawa makan itu buah, tapi Tuhan marah karena Adam dan Hawa saling menghakimi. Itu yang buat Tuhan marah. Sampai hari ini masih terjadi. Orang yang suka punya kebiasaan nutup luka-lukanya, nutup kelemahannya, ya, nutup kesalahannya, dia jadi seneng hakimin orang lain. Jadi orang yang suka ngomongin orang, hakimin orang, bukan orang paling benar ya saudara. Dia justru banyak salahnya. Makanya saya ajak saudara, mulai hari ini, hiduplah dalam keterbukaan. Cara terbuka gimana Pak? Saya mesti berdiri di depan umum, kasih tahu kesalahan saya. Makanya kalau ada FA, ikut. Ada family altar, ikut. There is your gang. Itu geng saudara. Terbukalah sama teman baik saudara. Itu pasti ketemunya di FA. Ya. Dan semua FA coba latihan jadi teman baik satu dengan yang lain. Apakah definisi teman baik? Teman baik adalah orang yang selalu pengen lihat saudara datang kepada Yesus, bukan datang ke yang lain. Itu definisi teman baik. Teman baik terbuka sama mereka. Saya ternyata begini, jadilah asli. Dan teman FA kalau ada yang ngaku dosa, jangan mukanya dibuat-buat. Hah? Kamu? So sih? Jangan gitu-gitu. Kita sama-sama pendosa kan? Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Satu ngaku, satu enggak. Itu doang bedanya. Tapi predikat kita sama, orang-orang pendosa yang dikuduskan oleh darah Yesus. Makanya jangan kelakuan kita kayak orang Farisi. Mau ngembangin diri dengan munafik. Raginya orang Farisi. Ngembangin diri dengan ketertutupan. Mereka menjajah janda-janda. Mereka berlaku curang. Tapi mereka sembunyi di balik jubah agama kan. That's orang Farisi. The Pharisees. Mereka mau terlihat baik. Bartimeus hari itu, dia gak peduli. Sama luka-lukanya dia buka. Dia datang kepada Yesus. Terbuka. Saya bisa ada di mana saya ada hari ini saudara. Karena saya melakukan poin yang ini. Terbuka. Anak-anak kecil udah tahu, luka kalau ditutup keringnya lama. Tapi waktu dibuka, dia mulai sembuh dan jadi pulih. Saya percaya di mana ada keterbukaan, pemulihan akan terjadi dari Tuhan Yesus. Jadi asli, lebih enak daripada mesti main sandiwara, susah hidupnya jadinya. Lanjut, kita mesti perjamuan soalnya. Ayat 51 coba lihat. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Wow. Ini ayat 51 ini pertanyaan mahal. Saudara coba, saudara bangun tidur tiba-tiba ada Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus tanyanya begini, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu? Kira-kira saudara akan jawab apa? Kita akan jawab yang penting kan? Kita gak mungkin bilang, Tuhan bikinin Indomie 2. Gak mungkin. Tuhan sendal jepit saya putus 1, tolong Tuhan. Kita nggak mungkin, itu nggak penting. Ya, kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang di kamar saudara, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Wih, Tuhan sudah 10 tahun ngontrak Tuhan, mau rumah baru dong. Kita pasti jawabnya gitu-gitu kan? Kita pasti jawab yang selalu pengen dengan ya memenuhi kebutuhan kita. Tapi Bartimeus, pengemis, miskin,
buta, dan dia lepra, dia kusta. Waktu Yesus tanya pertanyaan mahal, Bartimeus ternyata jawabnya juga mahal. Dia bilang, aku pengen melihat. Wish, orang pakai topeng susah ngeliat, susah ngeliat rencana Tuhan, sulit melihat kasih karunia Tuhan, sulit melihat kalau kita disayang sama Tuhan. Orang kalau pakai topeng. Makanya Bartimeus hari itu, saya pengen ngeliat, dan Yesus sembuhkan dia. Jawabannya mahal ternyata. Saudara, pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara di Bethany Nginden untuk kita minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan penglihatan saya. Pulihkan. Saya mau melihat seperti Engkau melihat. Saya mau melihat orang berdosa seperti Engkau melihat orang berdosa. Pulihkan penglihatan saya. Saya percaya Tuhan Yesus akan memulihkan kita semua. Jadilah utuh dan asli. Saudara, orang-orang yang menggunakan topeng, mereka kalau datang di kebaktian, fokus mereka adalah kehadiran. Tapi orang-orang yang asli dan utuh, fokus mereka adalah hadirat Tuhan. Itu fokus mereka. Dimanapun mereka berada, fokus mereka adalah ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan saya. Saya datang ke gereja, ya, saya percaya hadirat Tuhan ada juga di sana. Saya mau respect sama hadirat Tuhan. Karena orang yang pakai topeng biasanya datang ke kebaktian cuman mau agamawi. Yang penting hadir. Ya, jadi kalau Pastor Aswin absen, saya hadir. Kalau ketua FA saya absen, saya ada hadir. Tapi orang yang hadir belum tentu dia tenggelam dalam hadirat Tuhan. Tapi orang yang tenggelam dalam hadirat Tuhan, dia sudah pasti hadir bersama dengan Tuhan di mana-mana. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sampai di kamar hotel sekalipun, dia respect sama hadirat Tuhan. Dimanapun dia berada, dia respect sama hadirat Tuhan. Saudara, carilah selalu posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Jangan lagi pakai topeng. Jangan lagi salah titik. Kayak Grab driver gitu ya, suka salah titik. Tapi carilah posisi yang tepat di hadapan Tuhan. His righteousness. Dan selalu true with ourselves. Jangan sampai kita disconnect dengan diri kita sendiri karena topeng profesi yang kita bawa kemana-mana. Jadilah diri sendiri, karena jati diri saudara dan saya adalah karakter Kristus. Saya percaya waktu kita jadi utuh dan asli, saudara akan makin serupa dengan Kristus, bukan makin serupa dengan dunia ini. Tuhan berkati saudara-saudara semua, selalu sukses, harmonis, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Saya minta dengan hormat yang memimpin perjamuan